Kalau saya tanya ujung bumi itu mana sih, saya sendiri juga nggak tahu. Ujung bumi mana saya nggak tahu. Nah, di dalam kehidupan kita belajar daripada ya, ini sekedar gambaran untuk kita. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang 8, gambaran untuk kita bagaimana Tuhan memberikan potensi dan menghendakin suatu increase. Ya, jangan diterjemahkan secara rohani, oke? Karena saya mengambil ilustrasi daripada ini ya, untuk memberikan sesuatu gambaran. Oke? Nanti dipikir Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke 8 ya, isinya itu bukan. Oke? Jangan diambil ayat itu. Tapi kita bisa mengambil sesuatu makna bagaimana Tuhan ini ya bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan sesuatu kuasa. Tuhan menghendakin increase. Tuhan bukan Tuhan yang tidak pernah memberi. Tuhan memberikan potensi dalam kehidupan kita. That's why cari potensi kita. Maximize potensi kita. Saya akan tutup dengan suatu cerita. Ya, bukan cerita, tetapi suatu perkataan daripada seseorang. Ya, yaitu yang bernama Pablo Casals. Yang saudara tahu, ya, Pablo Casals adalah seorang cellist yang lahir di Spain dan dia tinggal cukup lama di Puerto Rico. Dia berkata pada saat dia di interview, ya, pada saat di interview, saudara bisa lihat di sini, ya, bahwa pada umur 93, Pablo Casals pada saat umur 93, saat itu dia masih berlatih kira-kira 3 jam setiap hari. Dia sudah terkenal. Pada tahun 1904 kalau nggak salah, 1904 dia sempat dipanggil oleh Presiden Roosevelt di White House untuk memainkan cello di sana. Dia orang yang terkenal di dalam permainan akan cellonya. Dan tahun 1960 berapa itu? Saya lupa ya. 61 kira-kira. Dia dipanggil oleh Presiden Kennedy kembali ke White House untuk memainkan akan cello di dalam sesuatu acara di White House. Dia orang yang terkenal sekali. Ya, mungkin saudara yang bukan di area itu, saudara nggak seberapa tahu. Saya sendiri juga nggak tahu, tapi saya mengambil akan kisah ini. Pada umur 93 pada saat dia ditanya, dia katakan, kenapa kamu terus melatih setiap hari 3 jam? Dia katakan, I'm beginning to notice some improvement. Umur 93 masih bisa berkata tentang improvement. Yang biasanya orang umur 65 retired. Yang biasanya umur 65, tunggu nanti masanya. Ya, last week saya sampaikan, Kolonel Sanders umur 65, produktif, mempunyai ya sampai akhir daripada hidupnya mempunyai 15.000 ya franchise unit di seluruh dunia. Dimulai dari umur 65. Pablo Casals ya atau Paul Casals. Dia umur 95 dia masih praktis. Dia katakan bahwa dia notice ada sesuatu improvement, ada sesuatu kemajuan di dalam permainan dia. Dan dia katakan, and that's the thing that is in me. Dia katakan, I notice myself getting better at this. Dia katakan, I myself getting better. Umur 93, dia mengatakan, I'm getting better. I'm getting better. I'm getting better. Disinilah orang yang mau increase. Berapa banyak mau seperti Pablo Casals? Banyak sekali ruangan yang kita masih punyai untuk kita bisa increase, untuk kita bisa meningkatkan kemampuan potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Biarlah di dalam kehidupan kita terjadi yang dipunyai oleh Kolonel Sanders, yang dipunyai oleh Pablo Casals, tidak melihat akan umurnya berapa. Saudara tidak terlambat saat ini, saudara tidak terlalu muda saat ini. Berapa banyak umur kita bisa meningkatkan akan potensi kita.
Sebenarnya saudara, hari ini saya ingin untuk anak saya Kenny, untuk menyanyi untuk saudara. Karena seringkali dia menyanyikan lagu Brandon Heath? Ya, Brandon Heath. Yang sering dia nyanyikan, He's Not Done Yet. He's Not Done Yet. Ya, lagu itu ada di KSBJ juga. Bahwa Tuhan belum selesai untuk kita. Dia masih mengerjakan. Dia masih mengerjakan. Ya, sebenarnya apa yang saya sampaikan tentang increase ini, I get revelation dari kehidupan anak saya. Kalau saya menceritakan tentang Benjamin Solomon Carson, seorang neurosurgeon yang saya ceritakan 2 minggu yang lalu. Please, kalau ada yang nggak jelas, you can ask the CD, ya, last week sermon pada Eddie, ya, supaya kita bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Bagaimana orang tuanya mendisiplin akan anaknya, dan anaknya terjadi sesuatu improvement yang luar biasa. Apa yang didoakan, apa yang dikerjakan oleh ibu daripada Benjamin Carson, itu dilakukan oleh istri saya. Mendisiplin bagaimana? Dulu, ya, kita ini, ya, kita belak-belakan aja nggak apa-apa di depan anak saya. Dulu kita ini kewalahan. Bagaimana untuk meningkatkan akan nilai belajar anak-anak kita? Kita harus melakukan, memikirkan, planning untuk masa depan daripada anak kita. Maka dari itu di dalam kehidupan kita perlu, ya, untuk merenungkan bahwa Tuhan menghendakin kita increase, not decreasing. Tuhan menginginkan untuk kita naik, untuk kita ada terjadi sesuatu perubahan, terjadi suatu improvement di dalam kehidupan kita. Biarlah apa yang kita boleh dengarkan hari ini boleh terjadi di dalam kehidupan kita, karena Tuhan memberikan suatu power untuk kita bisa terus meningkat, memberikan potensi di dalam kehidupan kita, makin hari akan meningkat sesuai dengan rencana daripada Allah sendiri. Mari kita doa sama-sama. Saya ajak untuk para musician bisa maju ke depan.